Hai, salam dan bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Matpi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Bentuk akar. Secara umum, bentuk akar ditulis dalam bentuk akar pangkat N dari A atau dibaca akar pangkat N dari A dengan akar pangkat N dari A disebut bentuk akar atau radikal, kemudian lambang yang ini disebut lambang bentuk akar, kemudian N disebut indeks atau pangkat dari akar, kemudian A disebut radikan atau bilangan di bawah tanda akar. Dengan A bilangan real positif, untuk N bilangan asli, dan untuk N bilangan ganjil, A dapat berupa bilangan real negatif. Hubungan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, coba teman-teman perhatikan arti akar bilangan. Yang pertama, jika X pangkat 2 sama dengan 25, maka X sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, teman-teman perhatikan di sini, X pangkat 2 ini merupakan bentuk pangkat, kemudian akar 25 ini merupakan bentuk akar. Jika kita punya X pangkat 2 nilainya sama dengan 25, maka untuk mencari nilai X ini, X sama dengan, kita bisa akarkan 25, hasilnya sama dengan 5. Kemudian yang berikut, jika X pangkat 3 sama dengan 64, maka X sama dengan akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Kemudian yang berikut lagi, jika X pangkat 4 sama dengan 81, maka X sama dengan akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3. Yang berikut, jika X pangkat 5 sama dengan 32, maka X sama dengan akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. Teman-teman perhatikan di sini bahwa ternyata ada hubungan antara bentuk akar dan bentuk pangkat, ataupun sebaliknya dari bentuk pangkat ke bentuk akar. Nah, kira-kira seperti apa hubungan bilangan berpangkat dan bentuk akar? Kita perhatikan konsep berikut. Kita punya A pangkat M per N sama dengan, ini kita bisa rubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, kita melihat di sini bahwa ternyata A pangkat pecahannya berupa M per N, dengan M itu sebagai pembilang dan N sebagai penyebut. Maka bentuk ini kita bisa tulis ke bentuk akar. Nah, kita lihat di sini teman-teman, saya memberikan tanda berwarna hijau untuk M, kemudian tanda berwarna merah untuk N, dengan tujuan agar yang bertanda merah pada N ini kita bisa tuliskan dia menjadi indeks dari akar, sehingga N-nya kita tulis di sini, sedangkan M itu merupakan pangkat dari bilangan di bawah tanda akar. Nah, kita punya bilangan di bawah tanda akar ini A, sehingga pangkatnya M. Jadi, kalau kita punya bentuk A per M pangkat N, kita bisa tulis menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, contoh 4 pangkat 2 per 3. Nah, kita lihat kalau bentuk 4 pangkat 2 per 3 ini kita rubah menjadi akar pangkat 3 yang bertanda merah ini pada penyebut kita tulis menjadi indeks, sedangkan 2 ini merupakan pangkat dari bilangan yang berada di bawah akar. Nah, bilangan yang berada di bawah tanda akar itu 4, sehingga 4 di pangkat 2 sama dengan, kita bisa tulis di sini akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 ini sama dengan 16, sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 16. Contoh yang kedua, 3 pangkat 2 per 3 sama dengan 3 pangkat 2 per 3, 3-nya kita jadikan indeks menjadi akar pangkat 3 dari 3-nya ditulis kembali di bawah tanda akar, dipangkatkan dengan 2, sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 sama dengan 9, jadi akar pangkat 3 dari 9. Kemudian contoh yang ketiga, 6 dipangkatkan 2 per 5 sama dengan, kita lihat menyebut pada bilangan berpangkat ini 5, sehingga ini yang kita jadikan indeks dari bentuk akar, sehingga di sini menjadi akar pangkat 5 dari 6-nya ditulis kembali di bawah bilangan tanda akar, kemudian kita pangkatkan dengan 2, menjadi akar pangkat 5 dari 6 pangkat 2 itu sama dengan 36, sama dengan akar pangkat 5 dari 36.
Oke, kita lanjut ke sifat yang berikut. Nah, kita perhatikan di sini. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan M dikali N akar A. Maka indeks dari masing-masing akar ini kita kalikan. Contoh. Yang pertama, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 64. Nah, penyelesaiannya kita perhatikan sama-sama. Akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 64 sama dengan, ini kita bisa tulis menjadi, kita lihat di sini untuk akar yang pertama itu indeksnya 2, kemudian akar yang berada di dalam akar ini indeksnya 3, sehingga di sini kita kalikan saja indeks dari akar yang pertama dan indeks dari akar yang kedua. Jadi kita kali 2 dikali 3 seperti yang ada di sini, kemudian akarkan lagi dengan 64 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, sehingga kita bisa tulis menjadi akar pangkat 6 dari 64 sama dengan akar pangkat 6 dari 64 kita bisa tulis atau dirubah ke bentuk 2 pangkat 6 sama dengan, nah kita perhatikan di sini, akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6, nilainya sama dengan 2. Untuk cara cepatnya teman-teman, kita perhatikan di sini indeksnya 6, kemudian bilangan di bawah tanda akarnya itu juga 6, sehingga ini kita langsung bagi saja. 6 dibagi 6 sama dengan 1, sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Contoh yang kedua, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 729. Penyelesaiannya, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 729. Nah, kita lihat di sini indeks untuk akar yang pertama 2, kemudian bilangan yang ada dalam akar juga indeksnya sama dengan 3, sehingga 2 dan 3 ini kita kalikan menjadi 2 kali 3 diakarkan lagi dengan 729 sama dengan 2 kali 3, 6, menjadi akar pangkat 6 dari 729. Sama dengan akar pangkat 6 dari 729 yang ini kita bisa tulis menjadi 3 pangkat 6. Sama dengan nilainya 3. Nah, kita perhatikan yang ini. Akar pangkat 6 dari 3 pangkat 6. Nah, kita lihat di sini tadi. Konsepnya bahwa ketika indeksnya di sini nilainya 6, kemudian pangkat dari bilangan di bawah tanda akar itu 6, maka ini kita langsung bagi. 6 dibagi 6, hasilnya sama dengan 1, sehingga di sini menjadi 3 pangkat 1, nilainya sama dengan 3. Kita masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Untuk A, B, P, dan Q anggota bilangan real, berlaku sifat-sifat bentuk akar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, akar dari A pangkat 2 sama dengan A. Nah, kita lihat di sini indeksnya tidak ditulis. Nah, untuk teman-teman ketahui, ketika dalam bentuk akar indeksnya tidak ditulis, di sini disepakati bahwa indeksnya sama dengan 2. Artinya akar pangkat 2 dari A pangkat 2 sama dengan A. Nah, contoh, akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2. Penyelesaiannya kita lihat di sini. Akar dari 2 pangkat 2 ini kita bisa tulis menjadi akar dari 2 pangkat 2 sama dengan 4, sama dengan akar 4 nilainya 2. Contoh yang kedua, kita lihat di sini, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Penyelesaiannya, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 sama dengan, kita bisa tulis menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9, sehingga di sini menjadi akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Sifat yang kedua, akar dari A kali B sama dengan, kita bisa pisahkan akarnya menjadi akar A kali akar B dengan syarat A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Contoh, akar 2 kali akar 8. Penyelesaiannya,
akar 2 dikali dengan akar 8, kita bisa gabung menjadi akar 2 kali 8 sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Contoh yang kedua, akar 3 dikali akar 2. Penyelesaiannya, akar 3 kali akar 2, kita bisa tulis menjadi akar 3 kali 2 sama dengan akar 6. Sifat akar yang ketiga, yaitu akar dari A per B sama dengan akar A per akar B dengan syarat A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Contoh, akar 27 per akar 3. Penyelesaiannya, kita bisa tulis menjadi akar dari 27 bagi 3 sama dengan 27 bagi 3, 9 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Sifat yang keempat, P akar A ditambah Q akar A sama dengan P tambah Q akar A dengan syarat A lebih besar sama dengan 0. Contoh, 2 akar 6 tambah 4 akar 6. Penyelesaiannya, kita bisa tulis menjadi 2 ditambah 4 akar 6. Artinya, kita operasi angka yang di depan akar. Di sini kan angka depan akarnya 2, kemudian yang di sini angka depan akarnya 4, sehingga akarnya sudah sama di sini, akar 6, sehingga kita bisa tulis menjadi 2 ditambah 4 akar 6 sama dengan 2 tambah 4, 6 dikali akar 6 sama dengan 6 akar 6. Nomor 2, akar 18 ditambah 4 akar 2. Untuk contoh nomor 2 ini, kita belum bisa menerapkan sifat penjumlahan bentuk akar karena kita lihat di sini untuk suku pertama bilangan di bawah tanda akarnya 18, sedangkan untuk suku yang kedua bilangan di bawah tanda akarnya 2. Sehingga penyelesaiannya, kita rubah akar 18 menjadi akar dari 9 kali 2. Kemudian kita tambahkan dengan 4 akar 2 sama dengan akar 9 sama dengan 3, kemudian kita kali dengan akar 2, tulis kembali di sini, ditambah dengan 4 akar 2. Nah, di sini sudah sama akar 2 dengan akar 2, sehingga kita langsung mengoperasikan bilangan di depan akar. Di sini 3 ditambah dengan 4, kita kalikan akar 2, sama dengan 3 tambah 4, 7 dikali akar 2 sama dengan 7 akar 2. Sifat bentuk akar yang kelima, P akar A kurang Q akar A sama dengan P kurang Q akar A dengan syarat A lebih besar sama dengan 0. Untuk sifat yang kelima ini merupakan sifat pengurangan dari bentuk akar. Contoh, 3 akar 5 kurang akar 5. Penyelesaiannya, kita lihat di sini, akarnya sudah sama, akar 5 dan akar 5, sehingga kita langsung mengurangkan saja angka di depan akar, yaitu 3 dikurang. Nah, perhatikan di sini, ini kan akar 5 saja. Nah, di sini ada angka 1, biasanya angka 1 itu tidak ditulis, sehingga menjadi 3 dikurang 1 akar 5 sama dengan 2 akar 5. Contoh yang kedua, 8 akar 2 kurang 5 akar 50. Nah, kita perhatikan untuk yang kedua ini belum bisa kita menerapkan sifat pengurangan dari bentuk akar karena bilangan yang berada di dalam akar ini berbeda. Yang suku pertama ini akarnya 2, kemudian yang suku kedua ini akarnya 50. Nah, tujuan kita merubah akar 50 ini supaya sama dengan akar 2. Sehingga penyelesaiannya, kita menulis kembali 8 akar 2 dikurang dengan 5 kali akar 50 sama dengan 8 akar 2 kita kurang 5 dikali dengan akar 50, kita bisa tulis atau kita rubah menjadi akar 25 dikali dengan 2 sama dengan 8 akar 2 kurang 5 dikali dengan akar 25 sama dengan 5, kemudian akar 2 tetap di sini akar 2. Kita perhatikan
akar 2 dengan akar 2 sudah sama, sehingga kita langsung kurangkan angka di depan akar menjadi 8 kurang 5 kali 5, 25, berarti 8 kurang 25 kali akar 2. Sama dengan 8 kurang 25, negatif 17 kali akar 2 sama dengan negatif 17 akar 2. Sifat bentuk akar yang keenam, P akar A kali Q akar B sama dengan P kali Q akar A kali B, dengan syarat A lebih besar 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Contoh, 3 akar 5 kali 2 akar 3 sama dengan titik. Penyelesaiannya, nah kalau bentuk yang ini kan perkalian bentuk akar, ya kita kalikan saja bilangan yang di depan tanda akar, kemudian akar dengan akar juga kita kalikan. Nah, kita lihat di sini, 3 kita kalikan dengan 2, kemudian akar dari 5 kita kalikan dengan 3, sehingga menjadi 3 kali 2, 6, akar 5 kali 3, akar 15, sama dengan 6 akar 15. Contoh yang kedua, 3 akar 5 kali 6 akar 2, sama dengan titik. Penyelesaiannya, kita kalikan saja bilangan di depan akar terlebih dahulu. 3 kali 6, kemudian kita kalikan lagi dengan akar 5 kali akar 2, sama dengan 3 kali 6, 18, kali akar 5 kali 2, akar 10, sama dengan 18 akar 10. Oke, sekian pembahasan kita yang berkaitan dengan bentuk akar bagian pertama. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.